Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruslan dengan NIM 182904102 kelas PTIKA 2018. Langsung saja untuk materi pertama, pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Yang kedua, sebagai fungsi semiotik, yakni kemampuan media dalam menambah pembenaran kata atau kosakata. Yang ketiga, fungsi manipulatif, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi. Yang keempat, fungsi psikologis, seperti meningkatkan fungsi attention, meningkatkan fungsi afektif, fungsi kognitif, meningkatkan fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio, melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang kedua, media visual, melibatkan indera penglihatan termasuk dalam jenis media ini seperti media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Yang ketiga, media audio visual, melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Yang keempat, multimedia, yakni media melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya, tips pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, karakteristik siswa. Karakteristik siswa atau peserta didik ialah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Yang kedua, tujuan belajar yang hendak dicapai, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Yang ketiga, sifat materi ajar. Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang ingin dilakukan peserta didik. Misalnya, bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran. Dan yang keempat, sifat pemanfaatan media. Istilah pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding pengajaran. Selanjutnya, untuk materi manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Ditinjau dari sudut pandang didaktik, terkandung suatu pengertian umum mengenai kelas, yakni kelas adalah sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung
dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individual. Selanjutnya, prinsip manajemen kelas. Yang pertama, prinsip kesiapan, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, prinsip perhatian. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Keempat, prinsip persepsi. Makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang kelima, prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dan yang keenam, prinsip transfer. Suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian, ruang lingkup manajemen kelas. Yang pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Yang kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Yang keempat, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Selanjutnya, tes. Tes merupakan suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Unsur pokok dalam evaluasi. Yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding, meliputi kriteria internal dan kriteria eksternal. Yang ketiga, keputusan. Keputusan merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif menekankan kepada upaya memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif lebih menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan atau kenaikan dan kelulusan siswa. Yang ketiga, evaluasi diagnostik menekankan kepada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat, evaluasi penempatan menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Kemudian, persyaratan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, validitas, yaitu dapat mengukur karakteristik
perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas, yaitu menunjukkan keajengan gambaran yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Yang ketiga, objektivitas, yaitu hasil penelitian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya, tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. Yang keempat, representatif, yaitu adanya keseimbangan yang diujikan. Yang kelima, fairness, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan, dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Yang keenam, praktis, yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah, dan ditafsirkan. Kemudian, tujuan evaluasi. Tujuan pokok evaluasi pelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Indikator keefektifan itu dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Kemudian, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi dapat diberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian, yang kedua, fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Selanjutnya, prinsip penilaian evaluasi. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Terima kasih.